Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada hari Rabu tanggal 1 Ramadan di tahun 470 Hijriah, 1077 Masehi. Selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di Iran. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Gauts Al-Azam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan ia lahir pada tanggal 2 Ramadan 470 Hijriah. Tampaknya riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama. Ibnul Imad menyebutkan bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Silsilah Syekh Abdul Qadir bersumber dari Khalifah Sayyid Ali Al-Murtada, melalui ayahnya sepanjang 14 generasi dan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Syekh Sayyid Abdurrahman Jami memberikan komentar mengenai asal-usul Al-Gauts Al-Azam sebagai berikut, ia adalah seorang sultan yang agung, yang dikenal sebagai Al-Gauts Al-Azam. Ia mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Dalam usia 18 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisaim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaim menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat dia. Banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolah dia hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Berikut ini adalah kumpulan kisah karomah, kesaktian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Bertarung dengan setan dan iblis. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Beliau berkata, aku suatu kali mendengar tuan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku pernah bermukim sendirian di sebuah kawasan gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan sering datang kepadaku berbaris-baris dalam wujud manusia jadi-jadian yang membawa berbagai macam senjata, serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian denganku dan melempariku dengan bola api. Saat menghadapi keadaan seperti itu, aku mendapati di dalam hatiku suatu rasa tentram yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Aku mendengar suara dalam hatiku yang berkata, berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Al-Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka. Dan saat aku melemparkan satu serangan kepada para setan itu, mereka sontak berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan datang dari tengah-tengah para setan yang berlari menjauh dariku. Setan itu menghampiriku dan berkata kepadaku, pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu. Dia memperingatkanku akan akibat apa saja jika aku tidak pergi dari wilayah itu. Maka kemudian aku menamparnya dengan tanganku dan dia pun melarikan diri dariku. Lalu aku berucap, tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Setan itu diterkam oleh api dan aku melihatnya terbakar hangus. Pada waktu yang lain, aku didatangi oleh sosok yang penampilannya benar-benar menakutkan, dan bau badannya sangat menjijikkan, baunya sangat bacin dan memuakkan. Dia berkata kepadaku, aku adalah iblis.
Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku. Aku berkata kepadanya, pergilah. Karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu. Tapi pada saat itu sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar hingga membuat iblis itu terjungkal keras melesat ke dalam tanah, dan dia pun menghilang entah kemana. Iblis itu datang kembali kepadaku untuk kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangku. Tetapi dengan cepat seseorang yang memakai jubah penutup kepala lari menuju diriku dengan menaiki kuda berwarna kelabu dan dengan tangkas melemparkan pedang kepadaku. Melihat itu, iblis secepat kilat langsung lari terbirit-birit dari hadapanku. Dan ketika aku bertemu dengannya lagi untuk yang ketiga kalinya, iblis itu sedang duduk dengan jarak yang agak jauh dariku, berlinangan air mata, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh debu. Dan ia berkata, aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Al-Jailani. Aku lalu berkata kepadanya, enyahlah kau dari sini, sang terkutuk. Karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah untuk melawanmu. Dan dia berkata, apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka. 2. Menembus jarak. Diriwayatkan dari Syekh Umar, beliau berkata, aku suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita. Keadaan ruhani, ahwal pernah datang kepadaku tanpa terduga sama sekali. Pada awal masa-masa aku melakukan pengembaraan dan berada di padang tandus di wilayah Baghdad, aku berlari melewati jarak kira-kira 1 jam perjalanan, dan aku benar-benar tidak sadar bahwa aku sedang berlari. Saat aku kembali dalam kesadaranku yang normal, aku mendapati diriku sampai di kawasan Syastar, di mana jarak tersebut dengan Baghdad kira-kira sekitar 12 hari perjalanan. Ketika sampai di sana, aku berdiri dan melihat-lihat sekeliling. Lalu seorang wanita datang kepadaku sambil berkata, apakah yang kamu alami itu membuatmu terkejut dan heran, padahal kamu tidak lain adalah Abdul Qadir Al-Jailani. 3. Wanita diculik jin. Syekh Abu Futub Muhammad bin Abul As Yusuf bin Ismail bin Ahmad Ali Qorsy At-Tamimi Al-Bakari Al-Baghdadi meriwayatkan, bahwa suatu ketika Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Asyai datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengatakan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun bernama Fatimah yang sangat cantik, kemarin naik ke tingkat rumah, tapi tiba-tiba dia lenyap dari sana. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal ini, beliau menghiburnya dan mengatakan kepadanya agar tidak perlu khawatir. Sang Wali Agung kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah hutan pada malam hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di dalam hutan dia akan melihat banyak gundukan pasir. Dia harus duduk di gundukan pasir ke-6 yang dilewatinya, dan harus membuat sebuah gambar lingkaran di sekeliling dirinya sambil berkata, Bismillah, dan kemudian berkata, Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, menjelang sepertiga malam terakhir kau akan melihat pasukan jin berlalu. Mereka tampak sangat mengerikan dan ganas, tetapi engkau tak perlu takut, engkau harus tetap duduk dan menunggu. Tepat pada saat cahaya matahari pertama tampak, Raja Jin yang paling berkuasa akan lewat, dan dia akan menghampirimu lalu menanyakan permasalahanmu. Jelaskanlah permasalahanmu kepadanya, dan katakan bahwa aku yang mengutusmu. Beritahukan kepada Raja Jin itu tentang putrimu yang hilang. Syekh Muhammad Al-Baghdadi berkata, aku mengerjakan apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perintahkan. Aku duduk di gundukan pasir tersebut dan menunggu. Setelah beberapa waktu, aku melihat pasukan jin dalam rupa-rupa yang mengerikan melintas. Mereka sangat marah kepadaku karena aku duduk di tengah-tengah jalannya, namun mereka tetap berlalu tanpa mengucap sepatah kata pun, karena mereka tidak berani memasuki lingkaran tersebut. Pada waktu fajar, sang Raja Jin melintas, lalu menanyakan permasalahanku. Ketika aku mengatakan bahwa yang mengutusku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Maka dia segera turun dari kudanya dan berdiri dengan penuh hormat mendengarkan perkataanku. Lalu dia mengutus para jin untuk mencari jin yang telah menculik putriku. Akhirnya, putriku pun kembali, dan jin yang telah menculik putriku itu dihukum oleh sang Raja Jin. 4. Pengakuan 360 Wali. Abdullah Al-Jubai suatu kali berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki seorang murid bernama Umar Al-Hawali. Dia meninggalkan Baghdad dan tinggal di tempat lain selama beberapa tahun. Ketika ia akhirnya kembali ke Baghdad, maka aku berkata kepadanya, sekian lama ini kamu berada di mana? Dia menjawab, aku mengembara menyinggahi kota-kota di Suriah, Mesir, Persia, dan aku bertemu dengan 360 syekh, yang kesemuanya adalah para wali Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekh kami, dan merupakan pembimbing teladan kami menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hamad Ad-Dabas konon berkata, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada waktu itu masih remaja, disebut dalam majelisnya, aku melihat dua tanda di kepalanya, yang terpasang tegak di antara kebinatangan terendah dan kedaulatan tertinggi. Dan aku telah mendengar tentara kerajaannya memanggil-manggilnya dengan suara yang keras lagi jelas pada cakrawala tertinggi. Semoga Allah meridhoinya. Syekh Hamad Ad-Dabas kemudian berkata, kamu adalah penghulu para arifin di zamanmu nanti. Panjimu tertancap kuat untuk dibentangkan, baik dari kawasan timur sampai kawasan barat. Pundak orang-orang di zamanmu akan tunduk di bawah kendalimu, dan kamu akan diangkat pada suatu tingkatan spiritual yang mengungguli semua orang yang sebaya denganmu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tanda subscribe, tanda lonceng dan tanda like, gratis tapi insya Allah berpahala. Tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Masih banyak video-video yang akan saya buat. Akhir kata, semua kekuatan adalah milik Allah, kesalahan dan kelemahan adalah milik kita. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.